Sebuah desa yang hijau dengan sungai yang mengalir tenang. Anak-anak bermain, petani menanam padi, dan ikan-ikan berenang bebas di air jernih. Tapi semua itu hanya tinggal kenangan. Selamat datang di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Tanah yang kaya tapi justru dijarah, bukan oleh musuh, bukan oleh penjajah secara fisik, tapi oleh kerakusan manusia dan diamnya hukum. Di balik gunung-gunungnya yang megah, menganga puluhan lubang tambang, bekas aktivitas pertambangan geotermal yang telah berlangsung sejak lama. Ketika satu lubang ditinggal, lubang baru digali. Siklus tanpa akhir, tanpa reklamasi, tanpa tanggung jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun walau karihal zalimun walau karihal fasikun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa muslimah Deli yang dirahmati Allah, hari-hari belakangan ini kita semua pasti merasakan bagaimana cuaca ekstrim yang luar biasa panas yang sudah berlangsung hingga hari ini. Menurut BMKG Wilayah 1 Medan, Ibu Kota Provinsi Sumatera Utara, memperkirakan cuaca ekstrim di Kota Medan, yaitu suhu panas, itu disebabkan oleh fenomena alam. Namun kalau kita lihat bukan sekedar fenomena alam biasa saja, tetapi karena banyaknya pembangunan proyek-proyek industri besar di Sumatera Utara. Banyaknya pohon ditebangi hanya untuk eksplorasi tambang oleh para kapitalis pemilik modal. Berkurangnya lahan hijau dikarenakan pembukaan lahan yang berlebihan. Pohon-pohon dianggap sesuatu yang tidak penting dan lebih mengedepankan masalah ekonomi. Lalu yang terjadi adalah polusi udara yang timbul mencemari udara hingga ke Kota Medan yang berakibat pada kualitas kesehatan masyarakat. Presiden Prabowo mengungkapkan visi besar Indonesia untuk mencapai net zero emission sebelum 2050 melalui berbagai langkah, salah satunya seperti mengubah pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU menjadi energi terbarukan atau EBT. Dengan slogan pembangunan yang berwawasan ramah lingkungan Indonesia. Letaknya yang strategis yakni di cincin api Pasifik membuat Indonesia berambisi menjadi produsen energi geotermal kelas dunia. SMGP adalah proyek energi panas bumi atau geotermal milik PT Sorik Marapi Geothermal Power SMGP, bagian dari KS Orka Renewables yang induk perusahaannya beroperasi di Singapura. SMGP beroperasi di wilayah Mandailing Natal. Proyek ini bertujuan menghasilkan energi hijau dari sumber geotermal untuk pemanfaatan listrik. Perusahaan ini memegang kontrak pengelolaan panas bumi hingga 240 MW. Persoalan yang muncul itu dimulai dari adanya insiden kebocoran gas beracun atau H2S yang terjadi di tahun Januari 2021 yang menyebabkan 5 orang meninggal dunia dan puluhan lainnya dirawat. Kebocoran gas beracun H2S ini terjadi beberapa kali dari 21 titik semburan uap panas bumi. Kondisi tidak tersedianya jalur evakuasi, puskesmas dengan fasilitas memadai, ataupun sistem peringatan dini yang berfungsi dengan baik, ini memperburuk kondisi yang ada. Tidak hanya itu, semburan yang mengandung bau menyengat ini telah mematikan pohon-pohon karet milik warga dan merusak kualitas air di sungai Aek Roburan yang digunakan masyarakat untuk pertanian. Kerusakan yang terjadi tidak hanya tadi insiden kebocoran gas beracun, tapi 2 tahun belakangan ini SMGP
diduga gitu ya dari aktivitas pengeboran yang dia lakukan ini memunculkan semburan lumpur panas yang sampai hari ini masih diteliti khususnya oleh Kemen ESDM apakah lumpur yang disemburkan dari bekas titik-titik semburan uap panas bumi ya ini berbahaya, dan juga apakah ada kemungkinan gitu ya potensi sebagaimana terjadinya semburan lumpur panas sebagaimana yang pernah terjadi di Sidoarjo, yaitu lumpur lapindo ya kalau kita mengingat kejadian beberapa tahun yang lalu. Nah, karena itu gitu ya sebenarnya sudah Komnas HAM ya itu sudah mengeluarkan peringatan dan penghentian sementara operasi, namun proyek terus berjalan setelahnya. Ya, Komisi Nasional HAM ini telah turun tangan ya dan melalui surat resmi nomor 1057 di tahun 2024 tertanggal 17 Desember 2024 lalu gitu ya ini menemukan bahwa terdapat indikasi pelanggaran hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat di sekitar wilayah proyek, sehingga kalau kita lihat berpotensi gitu ya untuk melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yang ini semakin kuat dengan ditemukannya tidak ada sosialisasi AMDAL dan komunikasi yang lemah kepada warga, sehingga dugaan kelalaian dalam menjalankan standar operasional prosedur ini menjadi sesuatu yang menunjukkan adanya human error. Lalu masalah utama yang dihadapi hari ini kalau kita lihat ini tidak terlepas atau bahkan ya inilah sesungguhnya yang menjadi masalah utama, yaitu masalah paradigma pengelolaan industri tambang. Dunia yang hari ini dikuasai ideologi kapitalisme yang secara harfiah hampir seluruh, kalaupun tidak dikatakan seluruhnya, yaitu proses industri termasuk penambangan itu dijalankan berdasarkan prinsip kapitalisme, termasuk apa yang terjadi di Madinah hari ini atau Mandailing Natal dalam kasus SMGP ini di Sumatera Utara. Hal ini meniscayakan beberapa aspek dalam proses industri penambangan yang kalau kita lihat kesesatannya, kesalahannya. Yang pertama, tambang itu dikuasai oleh pemilik modal. Kapitalisme tidak memiliki kategorisasi jenis pemilikan sumber daya alam. Dalam kapitalisme, semua jenis kepemilikan itu adalah kepemilikan individu, sehingga seluruh jenis tambang adalah potensial untuk dimiliki oleh individu. Negara hanya berperan sebagai regulator dan perusahaan yang dimiliki negara harus bersaing dengan posisi yang sama dengan perusahaan swasta. Yang kedua, orientasi utama kapitalisme jelas itu adalah profit semata. Untuk menciptakan profit sebesar mungkin, perusahaan dapat menjual barang dengan harga setinggi mungkin atau menekan modal serendah mungkin. Namun, penjualan barang tambang itu dikendalikan oleh mekanisme pasar bebas, sehingga industri tidak bisa semudah itu menjual barang dengan harga lebih tinggi daripada harga pasar. Tidak akan pernah ada pasar yang mau membeli barang yang dijual lebih tinggi dari harga yang seharusnya, walaupun memang pasar dalam kapitalisme itu sendiri terdistorsi oleh permainan spekulan. Tapi tetap saja tidak akan ada gitu ya industri yang mau membeli gitu ya harga produk yang harganya lebih tinggi daripada harga pasar. Karena itu, maka cara paling mudah untuk meningkatkan profit itu adalah dengan menekan modal. Apa aspek produksi yang bisa ditekan paling mudah dari segi modal? Jawabannya ialah pengelolaan limbah dan mitigasi dampak lingkungan. Wajar jika perusahaan dalam ideologi kapitalisme akhirnya cenderung abai terhadap dampak lingkungan dari industrinya. Pasalnya, jika biaya dampak lingkungan dimasukkan dalam harga pokok produksi, tentu saja pasti
Profit margin perusahaan dapat berkurang jauh, bahkan mungkin negatif ketika produk dijual dengan harga pasar. Kesesatan yang ketiga, kekuatan modal itu membuka peluang terjadinya kolusi antara pengusaha dan penguasa. Dalam hal ini sudah menjadi rahasia umum bahwa pemodal itu dapat mendukung kandidat penguasa tertentu, baik di pusat maupun daerah, dengan imbalan konsesi maupun kontrak bisnis, termasuk bisnis pertambangan. Kong kali kong ini memungkinkan penguasa tutup mata hingga bahkan seakan-akan tidak berdaya terhadap berbagai pelanggaran dalam dampak lingkungan yang disebabkan oleh pengusaha yang telah membantunya memenangkan kontestasi demokrasi, yang ini merupakan bagian integral yang tak terpisahkan dari kapitalisme. Penguasa tidak memiliki kendali atas pengusaha yang mengeksploitasi tambang tanpa memenuhi kaidah good practice. Kesesatan yang keempat, ekonomi kapitalisme ini berorientasi pada pertumbuhan ekonomi tak terhingga sebagai konsekuensi dari teori kelangkaan. Demi terciptanya pertumbuhan ekonomi tersebut, maka diperlukan produksi barang dalam jumlah besar. Produksi barang yang terang saja membutuhkan sumber daya alam dalam jumlah besar, baik terbarukan maupun tidak terbarukan. Akibatnya, eksploitasi dilakukan secara besar-besaran demi mengejar nilai pertumbuhan ekonomi tersebut yang sayangnya tidak memperhatikan aspek distribusi. Walhasil, walaupun di atas kertas ekonomi bertumbuh, tetapi kekayaan itu tetap terkonsentrasi di pemilik tambang dan pemegang sahamnya, bukan di masyarakat yang justru paling pertama terdampak oleh eksistensi tambang tersebut. Demi pertumbuhan ekonomi yang hanya berupa angka-angka nisbi, laju penambangan dilakukan dalam level yang tidak berkelanjutan atau unsustainable. Kesesatan yang kelima, visi jangka pendek. Perusahaan-perusahaan kapitalis tidak memiliki visi jangka panjang terkait apa yang disebabkan oleh industrinya terhadap alam semesta. Visi utama mereka adalah keuntungan jangka pendek bagi perusahaan. Hal ini sudah terlihat jelas sejak awal revolusi industri ketika energi fosil menjadi tulang punggung peradaban dalam dunia kapitalistik. Industri tambang kapitalis sama sekali tidak peduli terkait dampak lingkungan dari pembakaran energi fosil yang menyebabkan berbagai masalah lingkungan, mulai dari polusi udara, pemanasan global, hingga perubahan iklim yang semua akan mengancam kehidupan manusia dan keberlanjutan planet dalam jangka panjang. Itulah sebabnya, sekalipun dalam jangka panjang akan merusak, mayoritas industri tambang cenderung tidak peduli. Penghijauan area bekas tambang hanya dilakukan jika realistis secara ekonomis, sedangkan sisanya dibiarkan menjadi zona yang ditinggalkan. Kelima aspek tersebut yang integral dalam ideologi kapitalisme menjadi faktor penyebab industri tambang acap kali dilakukan secara ugal-ugalan dan tidak memperhatikan kesejahteraan manusia dan lingkungan di sekitarnya kecuali sedikit, sebatas kosmetik untuk menutupi boroknya. Aspek-aspek yang sama itulah yang menjadikan industri tambang semacam geotermal atau panas bumi yang dilakukan oleh SMGP ya, yang khususnya ada di Madinah atau Sumatera Utara, ini sedemikian destruktifnya terhadap lingkungan. Bahkan bisa jadi bukan hanya SMGP saja pelakunya, tapi bisa jadi itu usaha pertambangan yang dimiliki oleh perusahaan milik negara atau anak perusahaannya. Industri pertambangan menyebabkan bencana lingkungan adalah konsekuensi logis dari kapitalisme. Ideologi ini membutuhkan material murah untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang hanya dinikmati segelintir pemodal, dan untuk mendapatkannya aspek back end yang dianggap paling membebani dan paling mudah diabaikan akan dibuang. Demikianlah bobroknya ideologi kapitalisme dalam mengelola aspek pertambangan. Lalu bagaimana pengelolaan industri tambang di dalam Islam?
din Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan aturan yang terkait hubungan antara manusia dengan Allah, manusia dan manusia lain, serta manusia dan dirinya sendiri. Aspek pertambangan secara umum tercakup pada dimensi hubungan antara manusia dan manusia lainnya atau muamalah. Pasalnya, industri pertambangan akan melibatkan interaksi antara lebih dari satu manusia, baik secara fundamental maupun praktis. Secara fundamental, hal ini bisa dipahami dari status sumber daya energi dan mineral yang ditambang dalam syariat Islam. Dalam satu kisah dari Abiyad bin Hammal, ia mendatangi Rasulullah SAW dan meminta Rasulullah agar memberikan tambang garam kepadanya. Nabi SAW pun memberikan tambang itu kepadanya. Ketika Abiyad bin Hammal telah pergi, ada seorang laki-laki yang ada di majelis itu berkata, "Wahai Rasul, tahukah Anda apa yang Anda telah berikan kepadanya? Sesungguhnya Anda telah memberikan kepadanya sesuatu yang seperti air mengalir atau al-ma' al-id." Ibnu Al-Mutawakkil berkata, lalu Rasulullah SAW mencabut kembali pemberian tambang garam itu darinya, yaitu dari Abiyad bin Hammal. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Dalam kitabnya Al-Amwal fi Daulah Al-Khilafah, Syekh Abdul Qadim Zalum menjelaskan bahwa hadis tersebut bisa menjadi dalil atau menjadi dalil bahwa barang tambang yang depositnya melimpah itu adalah milik umum dan tidak boleh dimiliki oleh individu. Walau hadis tersebut berbicara tentang tambang garam, tetapi secara praktis tidak terbatas hanya untuk tambang garam, melainkan untuk semua jenis barang tambang yang jumlahnya melimpah. Ini dikarenakan adanya ilat yang disampaikan dalam hadis tersebut, yaitu layaknya air yang mengalir atau alma al-aid, yang berarti berbicara masalah deposit. Walhasil, barang tambang apapun yang jumlahnya melimpah itu tidak boleh dimiliki oleh individu tertentu. Ini karena kepemilikan secara individu akan menghalangi umat Islam lain dari mendapatkan haknya. Dengan demikian, tambang panas bumi itu adalah kepemilikan umum bagi umat Islam. Tidak boleh dikafling untuk individu maupun entitas perusahaan sebagaimana yang terjadi dalam kapitalisme. Secara praktis, upaya penambangan sumber daya energi dan mineral tidak bisa semudah itu dilakukan oleh individu. Diperlukan modal besar untuk bisa mengekstrak dan mengelola tambang secara optimal dengan memperhatikan berbagai aspek pengelolaan yang seharusnya. Memahami bahwa tambang tidak boleh dikafling oleh individu serta besarnya modal dan kemampuan yang dibutuhkan bagi masing-masing individu untuk mengelolanya, maka Islam mengatur bahwa negara lah satu-satunya menjadi pihak yang berkewajiban mengelola tambang milik umum yang hasilnya itu harus dikembalikan lagi untuk kepentingan umat. Dalam hal ini, maka industri swasta perannya itu bisa atau boleh sebagai ajir atau pekerja untuk mengerjakan proses penambangan mulai dari front end hingga back end. Namun mereka hanya diupah untuk melaksanakan proses penambangan, bukan sebagai pemilik. Industri swasta tidak punya hak sedikit pun terhadap barang tambang yang mereka ekstrak. Dengan mengembalikan hak milik pada umat dan mengalihkan pengelola pada negara, berbagai potensi kerusakan lingkungan yang terjadi dalam ideologi kapitalisme akibat motif ekonomi itu dapat ditekan sedemikian rupa sejak awal. Lantas, bagaimana dari aspek penambangan itu sendiri? Jelas bahwa Islam sama sekali tidak melarang pertambangan. Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya telah menundukkan alam semesta untuk keperluan manusia, sebagaimana firman Allah di dalam Quran surah Ibrahim ayat 32 sampai 33 yang artinya, Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian dengan air hujan itu Dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rizki
rizki untukmu, dan Dia telah menundukkan kapal bagimu agar berlayar di lautan dengan kehendaknya, dan Dia telah menundukkan sungai-sungai bagimu, dan Dia telah menundukkan matahari dan bulan bagimu yang terus-menerus beredar dalam orbitnya, dan telah menundukkan malam dan siang bagimu. Hal ini tidak seperti ideologi sosialisme yang tampak begitu memusuhi pertambangan serta segala sesuatu yang mengganggu harmoni antara manusia dengan lingkungan. Walaupun demikian, Islam juga mengatur agar dalam pemanfaatannya terhadap alam semesta, manusia tidak menyebabkan kerusakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 56 yang artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Dengan begitu, syariat Islam telah memberi batasan terhadap pemanfaatan alam semesta oleh manusia, yakni dengan tidak menyebabkan kerusakan. Patut dipahami bahwa segala aktivitas manusia yang berkaitan dengan alam sudah pasti akan mendisrupsi siklus alami yang terjadi di alam semesta. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan alam semesta dengan qadar khusus, yakni memiliki daya lenting alamiah. Qadar ini meniscayakan bahwa disrupsi manusia dalam taraf tertentu masih dapat diterima oleh alam semesta dan dikembalikan ke siklus alaminya, baik secara langsung oleh proses alam maupun tidak langsung dengan bantuan manusia. Demikian, manusia dapat memanfaatkan alam semesta termasuk mengeksploitasi tambang sumber daya, energi dan mineral hingga batas berupa kapasitas lestari maksimum atau maximum sustainable capacity. Kapasitas ini adalah batas maksimal manusia dapat mendisrupsi proses alamiah lingkungan yang dampaknya masih bisa ditanggulangi dengan bantuan manusia, sebagai contoh penghijauan ulang. Lebih dari itu, sebagian bentang alam akan mengalami kerusakan permanen yang dilarang oleh syara. Nah, agar tidak melebihi kapasitas lestari maksimum ini, maka pengelolaan limbah dan dampak lingkungan pada aspek back-end industri pertambangan harus dimasukkan dalam proses industri secara integratif, walaupun hal tersebut bisa jadi berdampak pada berkurangnya profit. Yang berikutnya, negara juga akan membagi zona wilayah menjadi setidak-tidaknya 3, yakni zona penduduk, industri, dan konservasi. Zona industri dikhususkan untuk aktivitas industri, baik dari aspek penambangan, front end, pengolahan, mid end, hingga pada distribusi dan manajemen limbah atau back end. Zona konservasi itu dikhususkan untuk menjaga biodiversitas alam dan tidak diotak-atik untuk keperluan penduduk maupun industri, sekalipun ada potensi tambang di dalamnya, termasuk misalnya potensi panas bumi atau geotermal. Dilihat dari kekayaan biodiversitasnya dalam Islam, maka area penambangan yang dikerjakan oleh SMGP, karena memang ini termasuk pada buffer zone atau zona buffer hutan lindung, maka harusnya ini dimasukkan pada zona konservasi alih-alih zona industri. Alhasil harusnya tidak dibolehkan adanya aktivitas industri di zona tersebut, termasuklah penambangan energi panas bumi atau geotermal, walaupun potensi ekonominya besar. Dengan demikian, Islam menjamin bahwa industri tambang dapat terus berjalan, tetapi juga dapat dirasakan manfaat produknya pada pemilik aslinya, yaitu umat Islam, dan dampak negatif terhadap lingkungan itu dapat diminimalkan. Dari sini, pemirsa Muslimah Daily, Islam menjadi satu-satunya mabda yang mampu mewujudkan keselarasan sejati antara manusia dan alam semesta. Bahkan pada era yang sudah sedemikian tergantungnya pada infrastruktur peradaban kapitalistik. Penambangan panas bumi ini tidak akan dilanjutkan dengan bentuknya saat ini. Ya.
yang tadi yang menyebabkan munculnya lumpur panas dan segala macamnya tadi ya, yang itu menjadi bencana laten bagi lingkungan, juga tidak akan dihentikan sama sekali, yang akan menghambat berbagai proses industri yang membutuhkannya. Sebaliknya, Islam membolehkan pemanfaatan sumber daya mineral tambang dengan memperhatikan batasan maksimal yang bisa diambil. Penerapan mabda Islam tersebut hanya dimungkinkan dalam sistem khilafah ala minhajin nubuwah. Eksistensi khilafah adalah sebuah kewajiban agar industri-industri tambang ini dapat membawa manfaat ekonomi yang berkah dan berkelanjutan bagi umat Islam secara khusus dan umat manusia secara umum. Pilihan ada di tangan kita, apakah kita akan memperjuangkan penegakan syariat Islam dalam bingkai khilafah, atau kita menunggu pasrah hingga kerusakan lingkungan itu menghabisi diri kita sendiri sebagai manusia. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mandailing Natal adalah contoh nyata bagaimana tambang bisa merusak tanah, air, hukum, dan nurani. Jika kita terus membiarkan, maka sejarah akan mencatat kita adalah generasi yang melihat kerusakan dan memilih diam. Saatnya berisik dan kembali pada Islam kafah.